Hai semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome untuk yang pertama kali nonton atau yang udah sering kali nonton. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Selamat datang di Joy Kids Online Service. Siap memuji Tuhan hari ini? Percaya Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Oke, kita mau bangkit berdiri, yuk kita tepuk tangan sama-sama. Yeay. Tak pernah salah
mau merasakan mujizat Tuhan yang setiap hari selalu baru dan selalu baru dan terbaik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita mau katakan, Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kita lihat wajah Tuhan. Setiap hari kita boleh melihat setiap Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kita mau bersyukur buat setiap mujizat yang Tuhan sediakan. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap berkat Tuhan, buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan, buat papa mama kita, buat teman-teman kita, buat saudara kita, buat sekolah kita, buat setiap apa yang Tuhan sediakan buat kita setiap hari. Katakan sama-sama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap mujizat yang Tuhan sediakan buat kami setiap hari. Kami berterima kasih ya Bapa buat kebaikan-kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak yang percaya katakan amin. Games kali ini adalah membuat salib dari Lego. Yang paling cepat membuat salib dialah yang menang. Yuk kita mulai. 3, 2, 1.
Jadi pemenangnya adalah Kevin. Hai Joy Kids, welcome to Joy Online Service. Nah, bertemu lagi dengan Kak Vita yang akan menjelaskan firman Tuhan hari ini. Nah, pernah gak sih guys kalian melihat nenek-nenek yang bungkuk seperti ini atau mungkin kakek-kakek mungkin ya? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Vita mau challenge kalian nih. Jadi, kalian berdiri yang rapi di depan. Sudah? Kalau sudah, sekarang coba membungkuk seperti ini. Ya, kalau sudah, coba tahan selama 1 jam. Sanggup nggak? Oke, kita coba ya. 1 jam bisa nggak ya? Jalan-jalan yuk, biar nggak capek. Wah, capek ya guys kalau misalkan 1 jam kita bungkuk terus, bener nggak? Nah, kalau di posisi itu sampai 1 jam atau lebih, pasti bikin punggung sakit. Nah, Joy Kids, cerita hari ini tentang seseorang yang harus berdiri seperti ini, membungkuk seperti ini. Ya, coba lihat, membungkuk. Dia sambil jalan-jalan, dia harus membungkuk. Dan kalian tahu berapa lama? 18 tahun. Wow, lama banget ya. Kita aja yang tadi cuman beberapa menit, cuman 1 jam, kita nggak sanggup ya. Tentunya pastinya wanita yang menderita penyakit ini, yang tadi kayak gini-gini dia, yang bungkuk, itu pasti dia sangat menderita. Ya kan, selain dia sangat menderita, dia pasti sangat sedih ya. Ya tentunya sangat sedih loh, karena 18 tahun. Dia menderita, nggak bisa bergerak, nggak bisa kalau tidur, nggak bisa kayak belok kanan, belok kiri mungkin, makan juga susah, dan semua badannya dari kepala sampai kaki, pokoknya semua badannya itu sakit semua. Lalu apa yang dapat kita pelajari? Yuk kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Nah, pada suatu hari, pada saat Yesus lagi mengajar di tempat ibadah di suatu hari Sabat, di situ ada wanita yang sudah 18 tahun sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu sakit di punggung, sakit bungkuk. Jadi dia itu kayak nggak bisa berdiri tegak seperti kita. Karena apa? Karena ada roh jahat di dalam dirinya. Nah, ketika Yesus melihat itu, lalu Tuhan Yesus manggil dia, "Ibu, engkau sudah sembuh, penyakitmu sembuh." Nah, semua orang kaget. Kok bisa ya Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Lalu Tuhan Yesus nggak cuma ngomong aja, tapi Tuhan Yesus meletakkan tangannya di punggung si wanita itu. Sehingga tiba-tiba wanita itu bisa berdiri tegap seperti kita. Dia nggak bungkuk-bungkuk lagi, tapi dia bisa berdiri dengan tegap. Lalu apa yang terjadi? Kepala rumah ibadah, maksudnya kepala tempat ibadah itu, dia langsung ngomong ke Tuhan Yesus, "Loh, kenapa kamu menyembuhkan orang di hari Sabat? Kan gak boleh gak menyembuhkan orang di hari Sabat." Kalian tahu gak Tuhan Yesus bilang apa? Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang gini, "Munafik kalian. Di hari Sabat kalian melepaskan lembu kalian melepaskan keledai kalian, dan kalian lepaskan mereka untuk dikasih makan, dikasih minum. Lalu bagaimana dengan wanita ini yang sudah terikat oleh iblis? Apakah wanita ini gak bisa dilepaskan? Apakah wanita ini gak bisa disembuhkan dari ikatan iblis atau penyakitnya begitu?" Nah, Tuhan Yesus membuat lawan-lawannya atau orang-orang yang gak suka sama dia menjadi malu. Tetapi orang-orang lain yang melihat kejadian itu merasa kayak luar biasa gitu loh. Ajaib ya yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu kakak mau nanya ke kalian, bagaimana perasaan kalian setelah tadi kalian
berdiri tegap dari bungkuk itu. Yo, gimana perasaannya? Pastinya perasaan kita ya senang ya, terasa lega, kita bisa berdiri tegap, punggung kita nggak sakit. Nah, segala sesuatu yang nggak nyaman itu ketika kita berdiri itu semua hilang. Sama juga seperti yang dialami sama wanita yang sakit tadi yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ketika dia bisa berdiri tegap, nggak sakit lagi, ia merasa lega. Ia merasa sukacita, senang. Selama 18 tahun ia merasakan sakit, selama 18 tahun ia bungkuk, jalannya harus begini-begini. Akhirnya dia bisa sembuh, bisa bebas, dia bisa makan enak, tidur nyenyak, jalan bagus, dan lain sebagainya. Nah, apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya adalah sama seperti dosa kita. Di mana dosa seringkali menyerupai kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang seringkali berulang-ulang kali kita lakukan tanpa kita sadari. Sekarang Kak Vita akan menjelaskan ke kalian bagaimana dosa mengikat kita dan Tuhan Yesus yang melepaskan kita. Boleh, di sini ada gunting, di sini ada tali, dan ada Kak Betel yang akan membantu kita. Hai, say hi Kak Betel. Hai. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbuat dosa, boleh minta tolong tangannya Kak Betel. Ketika kita berbuat dosa, ibaratkan dosa ini adalah tali rafia ini adalah dosa. Ketika kita melakukan dosa, contoh Kak Betel suka apa? Suka melakukan apa? Dosa berbohong. Nah, ketika Kak Betel berbohong, maka dosa itu akan mengikat Kak Betel. Ya, dosa ini akan mengikat Kak Betel. Oke. Apalagi nih dosa yang dibuat? Mungkin kita suka melawan orang tua, kita diikat lagi sama dosa. Semakin susah lepasnya, diikat lagi sama dosa. Apalagi kita suka melanggar peraturan di sekolah, itu juga dosa, tidak mendengarkan bapak ibu guru. Nah, diikat lagi oleh dosa. Nah, coba Kak Betel, bisa lepas nggak Kak Betel? Nggak bisa. Susah ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, sama kalau misalkan kita semakin lama berbuat dosa, maka kita akan semakin diikat oleh dosa dan semakin susah melepaskannya. Lalu Kak Betel, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menyerahkan diri ke Tuhan. Contoh ya, jadi ketika kita dekat sama Tuhan, kita mau bertobat, kita mau datang sama Tuhan, seperti wanita tadi, kita akan disembuhkan oleh Tuhan dan dibebaskan dari dosa. Yeay! Akhirnya Kak Betel lepas. Terima kasih Kak Betel. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa semua ikatan dosa seperti kemalasan, nggak suka doa, suka melawan, atau kalau doa nggak suka tutup mata, suka ganggu teman, semua ikatan itu sudah dilepaskan. Loh, kok bisa dilepaskan? Ya, karena once God said, you're free. You're free. Tuhan sudah mematahkan itu semua. Jadi semua orang bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Apapun latar belakang kita, mau kita orang yang pernah berdosa, suka melawan lain sebagainya, tapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan sudah melepaskan kita. Jadi kita nggak boleh merasa minder, nggak boleh merasa sedih. Sebaliknya kita harus semakin semangat untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, anak-anak Joy, perlu kita tahu bahwa kita mendapatkan keselamatan bukan karena kita layak. Tidak ya. Kita nggak layak karena kita manusia berdosa. Tetapi sebaliknya, kita mendapatkan keselamatan karena kita sanggup mendapatkannya. Makanya Tuhan Yesus datang jadi manusia,
menjalani kehidupan seperti yang kita jalani. Tuhan Yesus sanggup menjalaninya, dan bahkan Tuhan Yesus mengalami kematian yang seharusnya kita yang ngalamin kematian itu. Supaya, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kenapa Tuhan Yesus harus ngalamin itu? Yaitu supaya kita yang percaya kepadanya itu beroleh apa? Beroleh kebebasan. Ya kan? Soalnya kalau kita terikat terus, capek nggak? Sakit nggak? Sakit. Seperti wanita yang 18 tahun tadi. Tapi ketika ia dilepas dari ikatan iblis, ketika ia sembuh, ia bisa berdiri tegak, akhirnya ia bisa lega. Nah, sama seperti kita. Oleh sebab itu, ingat ya, selalu dekat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, berhenti berbuat dosa. Once God said you're free, you're free. Bye-bye. Super kebenarannya adalah once God said you are free, you are free. Ayat penuntunnya adalah Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Or Luke 13 verse 10 until 17. Ayat hafalannya adalah Yohanes 8 ayat 36. Karena itulah kalau anak membebaskan kalian, kalian sungguh-sungguh bebas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini Joy udah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye!